Oke teman-teman, di sini ada soal buktikan menggunakan tabel P dan dalam kurung Q atau negasi P dan negasi Q. Setelah kita mempunyai tabel, maka kita akan menulis untuk membuktikannya. Berarti kita harus menuliskan di sini tuh benar, benar, salah, salah. Dan yang Q benar, salah, benar, salah. Kenapa ini hanya ada 4? Karena rumusnya, karena dia hanya ada 2, P dan Q, berarti pangkatnya berarti dapat dirumuskan menjadi 2 pangkat N. Dimana N ada 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Makanya di sini ada 4. Selanjutnya kita akan mencari negasi P. Negasi adalah kebalikannya. Jika dia asalnya benar, maka akan menjadi salah. Jika asalnya salah, maka akan menjadi benar. Karena di sini dia benar, akan menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Sama untuk negasi Q juga, benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Nah, selanjutnya kita akan mencari Q atau negasi P. Atau ini disebut dengan disjungsi. Dari definisi disjungsi ini, kita harus punya 1B. Jika dia punya 1B, maka bernilai benar. Seperti Q atau negasi P. Q atau negasi P. Benar, salah, karena dia punya B, ada 1 ini, berarti bernilai benar. Salah, salah, karena dia tidak punya B, maka bernilai salah. Benar, benar, benar. Salah, benar, karena dia punya B, berarti benar. Selanjutnya yaitu P dan dalam kurung Q atau negasi P. Ini yang dalam kurung ini kita kan sudah mencari, maka kita akan gabungkan dengan yang P dan ini kita sebut dengan konjungsi, di mana konjungsi ini harus mempunyai 2B. Oke. P dengan hasil yang kita cari benar-benar bernilai benar, benar salah bernilai salah, salah benar bernilai salah, salah salah bernilai salah. Karena konjungsi ini harus mempunyai B 2 kali. Selanjutnya, setelah kita mencari ini, selanjutnya akan kita dan dengan negasi Q. Hasil ini dengan negasi Q. Karena dia P atau P dan Q atau negasi P terlebih dahulu karena dia di belakang, maka kita harus dulu ini dulu. Urutannya dari sini ke sini. Tidak bisa dibalik. Oke. Karena dia dan, berarti keduanya harus mempunyai B. B S salah, SB salah, SS salah, SB salah. Dari sini kita lihat bahwa kesimpulannya yaitu salah, tidak ada benarnya. Jika semuanya salah, ini disebut dengan kontradiksi. Semuanya bernilai salah disebut kontradiksi. Sedangkan kalau semuanya bersifat bernilai benar, maka dia disebut dengan tautologi. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, buktikan dari P dan Q dan R atau P dan Q dan negasi R itu ekuivalen dengan P dan Q. Maka kita harus
ditemukan lagi yang di sebelah kiri. Maka kita harus fokus di sebelah kiri untuk mencari apakah sama atau tidak dengan P dan Q. Kita tulis ulang. P dan Q dan R atau P dan Q dan negasi R. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat asosiatif, di mana kurungnya kita akan pindahkan agar P dan Q sama-sama P dan Q. Kita asosiatifkan. Ini disebut dengan asosiatif. Selanjutnya kita akan distribusikan, di mana kedua di sebelah sini dan sebelah kanan dan kiri ini sama-sama mempunyai Q dan P dan Q, maka kita akan gabungkan P dan Q. Dulu gabung lagi R atau negasi R. Di sini ada ini disebut dengan distributif. Kenapa menjadi seperti ini bentuknya? Karena kita distributif itu kan sama aja kayak kali pelangi, ya, seperti yang kita tahu. Jika ini dikali dengan ini, hasilnya ini dikali dengan ini, hasilnya ini. Di sini terdapat R atau negasi R, merupakan suatu sifat tautologi, di mana R atau negasi R merupakan sifat tautologi dari R atau negasi R. Ini merupakan sifat tautologi. Sifat tautologi, di mana R atau negasi R itu ekuivalen dengan tautologi. Maka kita ganti R atau negasi R menjadi tautologi. P dan Q dan tautologi. Ini merupakan sifat tautologi, di mana jika P dan Q dan tautologi itu akan ekuivalen dengan P dan Q. Sifat tautologi yaitu jika suatu P dikonjungsikan dengan tautologi itu akan ekuivalen dengan P. Karena ini kita sebut seperti ini, P dan T sama T. Jadi jika P dan Q dan T berarti akan menjadi P. Kita anggap P dan Q ini sebagai P dan T akan menghasilkan P itu sendiri, akan menghasilkan diri dia sendiri. Maka terbukti bahwa P dan Q dan R atau P dan Q dan negasi R itu ekuivalen dengan P dan Q. Terbukti ekuivalen. Selanjutnya untuk nomor 3 kita akan bahas tentang operasi himpunan, di mana A itu kurung buka min 1,1 dan B ini kurung siku 0,1 dengan universalnya atau semestanya itu bilangan real. Carilah A komplement dan B komplement. Perlu kita ketahui bahwa komplement itu jika A himpunan ini, maka komplemennya itu selain dari himpunan A, di luar dari himpunan A. Kita akan buat dulu garisnya. Ini untuk yang A,
Kita buat garis. Jika ke kanan, dia akan bernilai tak hingga positif. Jika dia ke kiri, maka dia bernilai tak hingga negatif. Di soal diketahui bahwa min 1 ini kurung buka. Min 1 ini kurung buka. Kita buat kurung buka. Dan 1 juga kurung buka. Nah, kurung buka ini artinya min 1 itu tidak termasuk dalam himpunan A. Tetapi seperti 0,99 sekian sampai sebelum 1, kurang dari 1, karena 1 juga tidak termasuk dalam himpunan A. Artinya jika kita buat komplement, maka yang menjadi himpunan dari A komplement yaitu sebelah sini, negatif tak hingga dan min 1, tapi dia kurung siku. Kenapa kurung siku? Karena kurung siku itu dia termasuk dalam himpunan. Karena dia di himpunan A, ini himpunan A. Min 1-nya kurung apa? Kurung biasa, kurung buka. Ini yang termasuk itu kayak 0,9 sekian-sekian. Banyak kan teman-teman? Jadinya kalau min 1 ini dia masuknya ke A komplement. Ini. Dan untuk yang sebelah kanan, 1 juga tidak termasuk ke himpunan A. Artinya dia itu akan menjadi kurung siku dan hingga dia tuh ke tak hingga. Ini yang disebut dengan A komplement. Jika dituliskan sebelah sini, kita tuliskan negatif tak hingga sampai min 1, tapi dia kurung siku. Digabung dengan 1, dia kurung siku sampai tak hingga. Tak hingga itu pasti dia kurung buka karena dia tidak terbatas, tidak ada batasannya, maka dia kurung buka. Lebih cepatnya itu, jika dia asalnya kurung buka, berarti akan menjadi kurung tutup atau kurung siku. Kebalikannya, jika dia asalnya kurung siku, maka di sini akan menjadi kurung buka. Selanjutnya yang B. Yang B itu 0 dan 1. 0 sampai 1. Kita lihat 0-nya termasuk apa tidak? Karena dia kurungnya siku, berarti 0-nya termasuk. Dan 1-nya juga termasuk. Ini himpunan B. Berarti komplement dari B itu ini negatif tak hingga, ini sampai tak hingga. Berarti komplement dari B itu sebelah sini. Karena 0 itu termasuk himpunan B, maka 0-nya tidak termasuk B komplement. Untuk sebelah kanan juga sama. Karena dia 1-nya itu termasuk himpunan dari B, maka dia tidak termasuk dari komplement B. Jika kita tuliskan kurung buka min tak hingga sampai 0, tapi 0-nya tidak termasuk. Digabung dengan 1, karena 1-nya asalnya dia termasuk, berarti ini menjadi tidak termasuk. 1 sampai tak hingga. Seperti itu. Jika asalnya dia kurungnya buka, akan menjadi kurung tutup. Asalnya kurung tutup akan menjadi kurung buka. Untuk soal selanjutnya, negasi pernyataan berkontor. Di sini terdapat rumusnya atau definisinya.
dari negasi pertanyaan keluarga. Kita ubah nih kalimat ini menjadi yang bagian atas karena ini tuh artinya setiap, kalau ini artinya ada. Jika dibaca negasi dalam kurung buka, kurung siku, setiap X elemen universal sedemikian sehingga PX ekuivalen dengan ada X elemen universal sedemikian sehingga negasi PX. Berarti kita akan buat yang bagian atas. Negasi setiap untuk setiap n elemen bilangan bulat sedemikian sehingga n kuadrat elemen bilangan real. Setiap pangkat 2 dari bilangan bulat akan bernilai bilangan real. Itu akan ekuivalen dengan negasinya itu menjadi ada n elemen bilangan bulat sedemikian sehingga n kuadrat bukan elemen dari bilangan real. Jadi seperti itu teman-teman, jika dibaca negasi kurung siku setiap n elemen z itu bilangan bulat sedemikian sehingga ini disebut dengan sedemikian sehingga n kuadrat elemen real. Itu akan negasinya menjadi ada n elemen bilangan bulat sedemikian sehingga n kuadrat itu bukan elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya untuk nomor 5, diketahui himpunan dari universal yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Himpunan P 3, 7, 11, 13, 17 dan himpunan dari Q 5, 7, 13, 17. Maka P komplement gabung Q komplement adalah, perlu kita ketahui, komplement merupakan bilangan selain himpunannya. Karena dia P komplement, maka himpunan selain yang ada di P, anggota himpunan selain yang ada di anggota himpunan P. Maka P komplement itu P, di sini P-nya ada 3, 7, 11, 13, 17. Kita lihat 2 itu tidak ada di himpunan A, berarti dia 2, 3 ada, 5 tidak ada, berarti dia termasuk P komplement. 7 ada, 11 ada, 13 ada, 17 ada, berarti tidak ada lagi 19. Ini adalah himpunan dari P komplement. Selanjutnya yaitu Q komplement. Kita lihat anggota Q yang tidak ada di sini itu apa aja? 2 tidak ada, 3 tidak ada, berarti dia masuknya ke Q komplement. 5 sama-sama ada, 7 sama-sama ada, 11, 13 sama-sama ada, 17 sama-sama ada, dan terakhir 19. Nah, selanjutnya jika kita gabungkan himpunan P komplement dengan Q komplement menjadi 2, 3, 5, 11, 19. Jika keduanya sama-sama
ini 2 itu ditulisnya cukup satu kali saja. Ada himpunan A di mana X, ada yang terdapat himpunan A X di mana 2 kurang dari X kurang sama dengan 8, X elemen bilangan cacah. Yang himpunan B itu X di mana 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 17, X elemen bilangan 5. Maka B selisih A, ini artinya selisih. Kita tulis dulu himpunan dari A itu apa saja. Karena X-nya itu lebih besar dari 2 itu lebih kecil dari X, berarti X-nya lebih besar. Tapi 2 tidak termasuk karena ini tidak ada sama dengan, berarti 3 dari bilangan cacah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 termasuk karena dia sama dengan. Selanjutnya himpunan dari B. Kita lihat 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 17, X elemen bilangan 5. Bilangan 5 dimulai dari angka 2. 2 ini termasuk karena lebih kecil sama dengan. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Yang kita cari B selisih A. B selisih A ini akan berbeda dengan A selisih B. Kalau B selisih A itu ini dikurangi dengan ini. Anggota himpunan yang ada di B tapi tidak ada di A. Apa aja? 2. Selanjutnya 3 sama-sama ada, 5 ada, 7 ada, 8, 7 ada, 11, 13, dan 17. Ini adalah anggota himpunan B selisih A. Selanjutnya himpunan A. Himpunan A di mana nomor 7 yaitu A punya anggota himpunan X di mana 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 12, X elemen bilangan cacah. Yang B-nya X di mana 7 kurang sama dengan X kurang 19, X elemen bilangan 5. Maka yang ditanyainnya ini. Pertama-tama kita harus menuliskan dulu atau mencari dulu elemen dari A, anggota himpunan dari A. Dia itu bilangan cacah X 5 lebih kecil sama dengan X, berarti X-nya lebih besar karena sama dengan, berarti 5-nya di bawah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang B-nya yaitu bilangan 5 lebih kecil sama dengan 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 19, berarti 7, 11, 13, 17. Setelah itu kita menggunakan rumus di mana untuk mencari ini pun kita harus mencari A selisih B digabung B selisih A. Yang pertama kita mencari A selisih B. A selisih B anggota himpunan dari B ini dikurangi dengan yang ada di A, yang tidak ada di A. 7 ada, 11 ada, 13, 17 tidak ada, berarti dia 13 dan 17 selisihnya. Salah. Untuk mencari A selisih B itu kita lihat anggota A-nya yang tidak ada di B. A selisih B 5, 6, 7 ada, 8, 9, 10, 11 ada, dan 12. B selisih A yaitu B selisih A 11 ada, teman-teman, 7 dan 11 ada, berarti 13 dan 17. Sesuai dengan rumus A selisih B digabung, berarti kita akan menggabung ini semua. Berarti menjadi
akan menjadi 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, dan 17. Oke teman-teman, nomor 8 yaitu diberikan S atau Q dan diberikan juga R atau negasi Q menjadi S atau R. Gimana caranya? Yang asalnya diberikannya ini menjadi ini. Kita beri nomor ya. Ini pertama, ini yang kedua. Ini diberikan. Ini diberikan. Yang ketiga, gimana nih caranya biar hasilnya seperti ini? Nomor 2 kita komutatif atau perputaran menjadi negasi Q atau R. Komutatif. Selanjutnya yang keempat. Setelah ini dikomutatifkan, kita pakai ini 2 komutatif. Yang nomor 1 kita ekuivalenkan menjadi negasi S, maka Q. 1 kita ekuivalen. Yang kelima, ini kita ekuivalenkan juga menjadi Q maka R. 3 kita ekuivalenkan. Nah, sudah seperti ini, kita lihat nih, ini bisa kita silogisme menggunakan sifat silogisme. Yang keenam, 4 dengan 5 kita silogisme. Karena ini Q, kita silogisme menjadi negasi S maka R. 4 dan 5 kita silogisme. Nah, dari sini kita lihat nih, ini udah mendekati kan dengan jawabannya. Sudah mendekati, gimana caranya nih biar kita merubah bentuknya menjadi atau, yang asalnya maka menjadi atau. Berarti kita ekuivalenkan menjadi S atau 6 ekuivalen. Kenapa? Karena jika diekuivalenkan, ini yang asalnya maka menjadi atau, S-nya itu yang asalnya negasi, itu akan menjadi negasi-negasi yang menghasilkan double negasi itu sama aja balik lagi kan, ini S. Jadilah hasilnya valid. Jadilah hasil dari yang kita cari ini adalah valid. Nomor 9, diberikan P maka R. Diberikan juga yang kedua Q maka R. Dengan kesimpulan dalam kurung P atau Q maka R. Gimana caranya kita merubah yang diberikan ini menjadi ini. Yang pertama, kita beri nomor, ini yang kedua, yang ketiga. Kita ekuivalenkan. Karena apa? Karena untuk merubah bentuknya menjadi seperti ini. Jika satu diekuivalenkan, berarti negasi P atau R. Ekuivalen. Satu diekuivalenkan. Yang keempat, nomor 2 juga kita ekuivalenkan. Maka negasi Q atau R, nomor 2 kita ekuivalen. Nah, dari sini gimana nih caranya untuk menggabungkan ada P, Q, dan R? Kita gabungkanlah 3 dan 4 menggunakan obtaining N. Yang kelima, kita gabungkan negasi P atau R
digabung. Obtaining N berarti dan. Dan negasi Q atau R ini disebut dengan 3 dan 4 obtaining N. Selanjutnya, yang keenam, setelah di obtaining N, kita gabungin, kita masing-masingkan. Karena ini sama-sama mempunyai R, maka R yang kita keluarkan, disebut distribusi. Menjadi negasi P dan negasi Q atau R disebut dengan distribusi. Selanjutnya, yang ketujuh, kita keluarkan. Karena P dan Q sama-sama mempunyai negasi, kita negasinya keluarkan. Disebut dengan De Morgan. Negasi kita keluarkan, P ini berubah menjadi atau Q atau R. 6 De Morgan. Yang kedelapan, bentuk ini sudah mendekati, tapi di sini tuh atau, sedangkan di sini maka kita apa? Kita ekuivalenkan. Diekuivalenkan menjadi P atau Q, maka R. Ini nih, ekuivalen. Maka ketemulah, terbukti bahwa yang diberikan itu akan sama dengan kesimpulan ini. Selanjutnya nomor 10, setiap X diberikan setiap X elemen universal di mana Px atau Qx, diberikan juga A elemen universal, diberikan juga Qa, maka Ra. Diberikan 1, 2, 3. Untuk materi spesifikasi, berarti kita akan gunakan 1 dan 2 ini, 4. 1 dan 2 ini akan kita spesifikasi. Kita masukkan, jika A elemen universal berarti PA atau Qa ini disebut spesifikasi. Selanjutnya 1 dan 2 spesifikasi. Setelah yang kelima, kita ekuivalenkan menjadi negasi PA maka QA. 4 kita ekuivalen. Ini sudah terpakai. Ini juga sudah. Kita lihat yang belum terpakai mana? Ini sudah terpakai. 3 dan 5 kan? 3 dan 5 kita bisa apa? Silogisme. Karena di sini ada Qa dan di sini juga ada Qa. Berarti 6 kita 3 dan 5 kita silogisme menjadi negasi PA maka RA. 3 dan 5 silogisme. Selanjutnya yang ketujuh, sudah hampir mirip teman-teman, ini dengan ini, maka karena dia berbentuknya atau di sini maka berarti kita ekuivalenkan kembali menjadi PA atau RA. Ini kita ekuivalen. Sudah terbukti teman-teman bahwa yang diberikan ini akan sama dengan hasilnya dengan PA atau RA.
terbukti bahwa ini valid. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu materi generalisasi. Diberikan untuk setiap X elemen universal Px maka Qx. Diberikan. Yang kedua, untuk setiap X elemen universal negasi Qx. Ini juga diberikan. Yang ketiga itu, ambil sembarang A elemen universal. Kita asumsikan. Yang keempat, kita spesifikasi antara 1 dan 3. Menjadi X kita ganti dengan A, berarti PA maka QA. 1 dan 3 spesifikasi. Selanjutnya yang kelima, kita spesifikasi juga dengan A elemen universal. Yang kedua ini menjadi negasi QA. Spesifikasi. Setelah dispesifikasi, kita lihat ini kita bisa menggunakan modus tollens, di mana jika ketemu PA maka QA dengan negasi QA itu kita bisa menggunakan menggunakan definisi modus tollens. Yang keenam, jika ini modus tollens berarti akan menjadi PA. Setelah kita menggunakan modus tollens, kita menggunakan generalisasi. Berarti menjadi untuk setiap X elemen universal negasi P, kita ubah lagi ke generalisasi menjadi X. Generalisasi. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa yang diberikan tadi di soal itu akan sama dengan hasil yang di bawah ini. Ini sudah berarti terbukti ya teman-teman.